أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما ورزقنا فهما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa ucapan-ucapan dan keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan, terutama yang berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu kita ini sebagai seorang muslim haruslah banyak belajar tentang agama Islam ini, dan agar ilmu kita ini barokah dan benar, maka kita harus mengenal beberapa prinsip-prinsip dalam belajar ilmu agama agar tidak menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Prinsip-prinsip dalam belajar agama itu diantaranya adalah, hadirin sekalian, kita harus mengambil ilmu agama ini dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar agama ini dari sumbernya yang asli. Kita mengikuti Quran dan Sunnah, jauh dari pendapat-pendapat manusia, karena Quran dan Sunnah ini wahyu, pasti benarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih. Dikatakan di sini, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti yang selainnya. Disuruh mengikuti Allah dan Rasulnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku ini diberikan oleh Allah Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Maksudnya di sini adalah As-Sunnah, Al-Hadis. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, hadirin sekalian, agar kita tidak menyimpang dari ajaran yang benar dalam memahami agama Islam ini, kita harus memahami Quran dan Sunnah ini harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh itu? Salaf yang saleh itu siapa? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, tiga generasi inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi agar untuk diikuti jejak mereka ini, karena mereka sebaik-baik generasi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum, yaitu baru kemudian setelahnya dan setelahnya mereka, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga adalah kita disuruh untuk mempelajari agama ini
agar tidak kita taklid buta dalam bermazhab, ya, terlalu ta'assub a'mah. Maka kita harus ta'assub, kita harus kepada siapa? Quran dan hadis. Sedangkan walaupun itu para ulama, pendapat para ulama terkadang ada benarnya, terkadang ada apa? Salahnya. Hampir semua dari imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi, Imam Malik, pencetus mazhab Maliki, Imam Syafi'i, ya, pencetus mazhab Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, pencetus mazhab Hanbali, mereka mengatakan jika pendapatku tidak sesuai dengan hadis Nabi, buang pendapatku, ambil hadis apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadirin sekalian, kalau kita berilmu atau kita belajar ilmu agama, jangan terlalu fanatik, apalagi masih di bawah mereka ilmunya. Ya, karena fanatik inilah yang berlebihan akan membuat umat Islam terpecah menjadi golongan-golongan yang banyak. Kemudian prinsip berikutnya adalah kita harus waspada daripada dai-dai yang jahat. Ya, maksudnya bukan dalam kriminal, tetapi dalam misalnya ajaran-ajaran masalah akidah, masalah akhlak. Ya, mereka membawa pemahaman-pemahaman yang rusak, walaupun terkenal di masyarakat dai misalnya. Ini bahaya sekali, membawa pemahaman liberal, kemudian sekuler, ya, kemudian pluralisme agama dan yang lainnya yang banyak menyimpang dari ajaran Islam ini. Walaupun mereka ditokohkan, bahkan dikatakan sebagai apa, dai, tapi mereka suka menebarkan fitnah, menyesatkan umat Islam, menjauhkan umat Islami daripada agama. Ini banyak sekarang hadirin sekalian, apalagi dengan di sosial media ini yang begitu luas mendunia, sehingga mudah orang itu untuk berkata apa saja walaupun bukan ahli dalam masalah agama. Ya, berbicara masalah komunisme, ateis, ya, berbicara masalah agama-agama, tapi mereka tidak dasar dengan kuat. Ini bahaya, dai-dai yang jahat ini. Bahkan banyak pengikutnya, ya, mereka tidak peduli ini bid'ah atau syirik, tidak peduli. Ya, terkadang dicampurkan dengan politik. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Maka kita belajar dengan syekh atau ustaz yang benar-benar mengajak kepada kitab dan as-sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan as-sunnah. Ya, dan kita belajar dari pendapat para ahli fiqh, ulama-ulama, hadirin sekalian, yang jelas-jelas ilmunya, akidahnya. Kemudian yang terakhir adalah kita jauhi, ya, belajar agama ini murni hanya memakai rasio atau akal, karena ini bahaya sekali. Ya, agama ini iman, ya, kemudian Quran, hadis, hadirin sekalian. Akal kita jauhkan. Ya, kenapa? Karena terkadang hal-hal yang gaib banyak sekali dalam masalah akidah tidak bisa dinilai dengan akal. Masalah Isra dan Mi'raj, masalah azab kubur, ya, masalah ciri-ciri hari kiamat, banyak orang menolak karena tidak masuk akal. Ya, makanya katanya Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini harus berdasarkan murni akal, maka sesungguhnya yang berhak dibasuh, ya, khuf itu adalah bawahnya, karena bawahnya itu yang kotor. Tetapi kita disuruh membasuh apa? Khuf itu atasnya. Ya, secara logika yang kotor itu apa? Bawahnya, tapi justru yang disuruh mengusap itu, ya, yaitu atasnya. Itu katanya Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian. Bahkan ada seorang tokoh mengatakan, seandainya agama itu bertolak belakang dengan akal, maka agama yang dibuang, akal yang diambil. Sampai seperti itu, menuhankan apa? Akal. Mereka adalah kelompok Mu'tazilah. Ya, inilah hadirin sekalian prinsip-prinsip kita dalam beragama. Kemudian ada beberapa hal di masyarakat beredar suatu perkataan atau keyakinan yang salah yang perlu diluruskan.
Ya, misalnya hadirin sekalian, mereka mengatakan bahwasanya dalam agama itu ada bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Setiap hal yang nambah-nambah bukan dalam kategori agama, kecuali urusan dunia, hadirin sekalian. Ya, ini masalah urusan agama, kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar itu sunnah yang baik, bukan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah itu jelas-jelas dhalalah, dan itu adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sering kita mendengar beberapa orang dalam berdoa mengucapkan ya Rasulullah, ya aghisni bijahir Rasul, bijahin Nabi, dengan martabat dan kedudukan Nabi. Ya, kemudian juga mereka mengatakan ya Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, isfini, sembuhkan saya. Ya, begitu juga seorang mengatakan ya Husain al-Madad, madad, bantuan, kita minta bantuan kepadamu ya Husain. Ini tidak boleh, hadirin sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa itu hanya kepada Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya, ini yang dilarang keras oleh Nabi, tawassul kepada selain Allah yang mereka tidak mampu. Orang-orang yang sudah mati, ya, tawassul. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Seakan-akan mereka itu bisa memberikan syafaat. Ya, seakan-akan mereka itu dekat dengan Allah, bisa menyalurkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian, hadirin sekalian. Justru kita disuruh minta hanya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dengan asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Astaghis. Ya, mengucapkan ya Rabb, balligh maqasidana. Ya, balligh maqasidana. Ya Rabb, sampaikan hajat-hajat kami. Tapi jangan mengatakan ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ini tawassul kepada siapa? Nabi, hadirin sekalian. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan ya Rabb, ya Rahman, balligh maqasidana. Ya, waghfir dzunubana, dan seterusnya. Hanya Allah yang disebut. Tapi banyak orang terkadang tidak ngerti bahasa Arab. Apalagi sudah dibuat syair, bahkan dilombakan dengan mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, seperti itu. Ini tawassul, ya, kepada Nabi. Wah, Nabi sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Ya, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang mati. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, mereka tidak mau dituduh menyembah kuburan. Mereka mengatakan kita tidak menyembah kuburan, kita hanya menjadikan mereka tawassul, perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan oleh Allah. Mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita enggak menyembah mereka, ya, kita ingin mereka itu menjadi perantara antara kami dengan siapa? Allah. Ini orang-orang musyrikin dicela sama Allah. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian, kita disuruh minta kepada Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Banyak seperti ini di masyarakat. Ya. Kemudian berikutnya ada ucapan apa namanya itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Allah itu di hatiku, Allah fi kulli makan, Allah fi qalbi. Ya. Padahal yang benar itu adalah apa? Allah ala arsy istawa, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah itu di atas arsy sana. Ini perkataan Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Allah. Sedangkan ucapan Allah fi kulli makan, Allah fi qalbi, Allah fil masjid, ini tidak berdasar. Ini hanya ucapan-ucapan manusia biasa. Hadirin sekalian. Ya, jadi kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Maka jawablah Allah fis sama, Allah al-arsy, Allah di atas arsy. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Allah masih di atasnya sana. Di mana-mana di sini maksudnya apa? Di mana-mana maksudnya ilmunya, kecepatannya, pendengarannya. Ya, kemudian apa lagi? Penglihatannya fi kulli makan, tapi zatnya al-arsy, Allah di atas sana. Nah, ini jawaban yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan ucapan Allah di mana-mana ini berdasarkan akal saja. Perkiraan-perkiraan tidak berdasar Quran maupun apa? Hadis. Hadirin sekalian. Summa stawa ila sama'. Ya, begitu juga pernah Nabi mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama'. Tidakkah kalian mempercayai aku, sedangkan aku ini adalah orang yang dipercaya yang di langit sana. Siapa yang di atas langit sana? Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Ya, sedangkan maksudnya di mana-mana bisa jadi penglihatannya, Allah melihat kita, mendengarkan kita, sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ketika ketakutan menghadapi Fir'aun, Allah menegaskan qala la takhafa, jangan kalian berdua takut, inni ma'akuma asma'u wa arah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan apa? Melihat. Jadi di mana-mana di sini maksudnya penglihatannya Allah dan pendengarannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah zat kita di dalam hati kita atau di urat nadi leher kita ini. La. Atau misalnya Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalam surah Al-Hadid. Allah itu di mana saja, ya, di saat kamu berada Allah bersama kamu. Maksudnya sini bukan zatnya. Bisa saja hadirin sekalian kita mengatakan begini ya. Ya, ini Al-Badr, Badr itu bulan purnama. Kita di tepi pantai. Ini bulan bersama kita dimanapun kita ini berjalan. Maksudnya apa bersama di sini? Sinarnya, cahayanya, bukan bulan gede itu di samping kita, enggak. Bersama kita tidak, hadirin sekalian. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian. Ya, dimanapun kalian berada, maksudnya bukan zatnya Allah itu, tapi Allah yasma', mendengar, wa yarah, yubsir, yansur, Allah menolong kalian, ya, dan yarham, Allah merahmati apa? Kalian. Ini rahmatnya di mana-mana, ilmunya di mana-mana, tapi zat Allah di mana? Al-Arsy. Ya, kalau di mana-mana ini macam-macam dunia ini, bumi ini. Di mana-mana ini bisa WC, ya, tempat sampah. Masa Allah di mana-mana seperti itu? Hadirin sekalian, hadza kalam mukhalif lil Quran was sunnah. Ini perkataan tidak sesuai dengan Quran dan apa? Sunnah yang mengatakan Allah fi kulli makan. Hampir 1000 lebih daripada ulama Syafi'iyah mereka sepakat Allah al-Arsy. Imam Syafi'i begitu juga, hadirin sekalian. Terkadang di masyarakat kita ini betul fikihnya Syafi'i, salatnya Syafi'i, tapi akidahnya tidak mengikuti akidah apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah al-Arsy, tapi pengikutnya mengatakan Allah di mana-mana. Fikihnya mengikuti Syafi'i, tapi akidahnya tidak mengikuti Syafi'i, mengikuti orang filsafat, mengikuti Mu'tazilah.
Ya, secara akidah ini sering terjadi di masyarakat kita. Seharusnya kalau fikihnya ikut Syafi'i, akidahnya juga ikut siapa? Syafi'i. Hadirin sekalian. Nah, ini yang perlu diluruskan di sini. Kemudian juga ada keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan dunia ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khalaqa hadzal alam, hadhihi dunya li Muhammad. Ini ucapan yang keliru juga, hadirin sekalian. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Semuanya ibadah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk Muhammad. Muhammad bashar, Muhammad itu manusia. Dia juga harus beribadah kepada siapa? Allah. Cuma dia dipilih oleh Allah sebagai Rasul, mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jangan sampai kita ini berlebihan, hadirin sekalian. Ya, bahkan ada riwayat yang lemah, palsu, bukan dari Nabi, yang mengatakan Allah menciptakan Nabi dari nur, dari cahaya, dan dari cahayanya Muhammad ini Allah ciptakan semua makhluk. Ya, ini keliru. Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nutfah, hubungan antara seorang ayah dan istrinya. Ya, seorang suami dan apa? Istri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari cahaya. Dia bertulang, dia berdaging, dia ada darahnya, sama, hadirin sekalian. Dan itu yang benar. Ya, bukan diciptakan dari apa? Cahaya. Ini justru menyelisih Quran dan menyelisih hadis yang sahih. Biasanya tanda-tanda hadis palsu itu begitu. Tanda-tanda hadis palsu, hadis maudhu, menyelisih Quran dan menyelisih apa? Hadis yang sahih. Ya. Jadi itu pendapat yang keliru. Allah menciptakan dunia ini untuk Muhammad, la. Ya, bahkan Allah menciptakan dunia beserta isinya untuk beribadah kepada siapa? Allah. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Ini yang benar, hadirin sekalian. Kadang orang berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berikutnya, hadirin sekalian, ada yang mengatakan juga hujan turun ini karena jenis bintang ini, bintang itu, karena ada bintang ini. Itu terjadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hudaybiyah. Hujan turun malamnya, kemudian pagi harinya Nabi membacakan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, pada pagi hari ini ada hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman, yang mukmin, ya, kepadaku, dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawakib. Sedangkan orang yang mengatakan kita ini dihujani, ya, dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah, ini hujan dari Allah, maka dia adalah percaya kepadaku, yu'min bih, dia beriman kepadaku, dan dia mengkufuri, tidak percaya dengan apa? Kawakib, bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kawakib. Sedangkan kalau dia mengatakan hujan ini karena ada bintang itu, karena disebabkan karena matahari ini dan sebagainya, dulu orang-orang Majusi atau selain kaum muslimin, hadirin sekalian, maka mereka mengatakan seperti ini, tentunya kafir kepada Allah dan percaya kepada bintang-bintang. Padahal bintang-bintang makhluk Allah tidak bisa memberikan hujan, menurunkan hujan. Itu ada dulu, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah punya keyakinan seperti ini. Tentunya ini tidak boleh, hadirin sekalian, mengatakan seperti itu. Kita harus mengatakan mutirna bi fadlillah. Makanya kalau turun hujan, kita ucapkan apa? Mutirna bi fadlillah. Kita dihujani ini karena dari Allah Subhanahu wa taala.
ya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa kesalahan, ya. Kemudian yang lain lagi adalah ada orang meyakini bahwa wali itu bisa mengetahui yang gaib. Ya, wali fulan, wali ini, wali majdub, ya, wali apa begitu, ya. Mereka ini mengetahui yang gaib. Ya, bahkan mereka mengatakan wali itu di atas Nabi dan di bawah Rasul, sampai seperti itu. Di atas Nabi dan di bawah apa? Rasul. Ini ucapannya Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi. Tentunya ini adalah perkataan yang mungkar, yang tidak boleh seperti itu. Yang sahih adalah para Rasul, kedudukannya yang paling tinggi. Kemudian siapa? Nabi. Ya, baru para wali, orang-orang saleh, hadirin sekalian. Itu yang sahih. Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku yang gaib, dusta dia, kadzab, dajjal. Ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib. Hatta jin tidak ada yang mengetahui yang gaib. Ya. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu berkata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbicara tentang ilmu masa depan, nanti ada kiamat, ciri-cirinya, muncul dajjal, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Bagi kita gaib. Tapi Nabi itu ngomong, ya, wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi tidak mengetahui yang gaib, tapi itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian juga tidak boleh seseorang mengatakan, kenapa begini ya Allah? Ya, apa salahku ya Allah sehingga engkau perlakukan seperti ini? Ini sebetulnya perkataan yang tidak etis, ya, tidak sopan. Seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya kita, hadirin sekalian, beriman kepada takdir. Ya, yang benar adalah Allah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana. Ya, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya, tidak boleh seorang yang beriman, yang berilmu mengatakan ketika terjadi sesuatu, kenapa menjadi seperti ini ya Allah? Dia suudzon kepada Allah. Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Ya, ini juga tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita doa itu, ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan aku berikanlah pengganti yang lebih baik daripada ini. Itu yang dianjurkan. Kalau kita kena musibah, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat marah Allah. Ya, kita diajarkan oleh Allah, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau disuruh oleh Nabi tambahan, ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah, hadirin sekalian. Begitu juga seorang tidak boleh mengatakan aku tidak percaya kepada Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Lah, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengucapkan segala puji bagi Allah, ya, atas segala sesuatu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau kita, hadirin sekalian, diuji hal-hal yang kurang enak, ya, sedikit rezeki, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita dikasih rezeki yang lebih, ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, jangan kita menyandarkan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang mengatakan zaman ini sulit sekarang, zaman pengkhianat, ya, kemudian zaman begini-begini. Jangan mencelah zaman, kata Nabi. Jangan mencelah waktu. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam
ibnu Adam menyakiti aku. Ya yasubbud dahra wa ana dahr, karena dia menghina masa, padahal akulah yang membuat masa itu. Ini zaman apa ini? Zaman edan kan gitu. Bukan zamannya, orangnya yang edan. Hati-hati ini kita dalam mengucap ini, hadirin sekalian. Ini zaman ta'ban, ini enggak boleh seperti itu. Ya, orangnya enggak apa-apa orangnya. Banyak orang gila sekarang ini. Ya, enggak ngerti agama, bicara apa? Agama. Akhirnya ngawur, hadirin sekalian. Ya, apa namanya? Tuhan bukan orang Arab kan gitu. Tuhan bukan orang Arab. Ya. Jelas kalau dia enggak ngerti ya tanya ya. Karena Tuhan ini bukan orang. Ya, Rabbul Alamin. Ya, seperti itu. Dan masih banyak beberapa komentar-komentar dari orang-orang bodoh terhadap masalah akidah, hadirin sekalian. Kemudian juga memberi nama dengan mengatakan Abdun Nabi, tidak boleh. Abdun Nabi, ya Abdur Rasul, tidak boleh. Ya, sebagaimana orang Syiah melampaui batas terhadap ahli bait Nabi, mengatakan atau memberikan nama anak-anak mereka Abdul Husain, Abdul Fatimah, bayangkan, sampai mengatakan seperti itu. Ya, ini juga bisa kufur, hadirin sekalian. Ya, kita ini Abdullah, hamba siapa? Allah. Namakan anak anda Abdullah, Abdul Majid, Abdul Rahman, ya apalagi Abdul Baqi, Abdul Qawi, yang apa? Maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perkara-perkara yang harus diluruskan. Ya, Abdul Rabbin Nabi, ya bisa juga, tapi jangan Abdul Nabi. Kemudian juga hadirin sekalian, ada orang yang mungkin putus asa ya, sehingga mereka mengatakan ana Nasrani, ana Yahudi, terserah saya mau apa. Ya, ini juga tidak boleh seperti itu, karena agama yang diridhoi itu hanya siapa? Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, begitu juga tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa hal yang ada pada orang-orang jahiliyah saat itu, bisa juga terjadi orang sekarang ini, hadirin sekalian, yang harus diluruskan. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan kondisi menghendaki perkara tersebut terjadi, ya, tidak disandarkan kepada takdir. Yang benar itu Allah yang menakdirkan sehingga terjadi kondisi seperti ini. Ya, ada yang mengatakan karena alam ini dan sebagainya, ini tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan-keyakinan, hadirin sekalian, bisa jatuh dalam kekufuran kalau dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, harus diajari. Ya, yang paling parah adalah berdoa kepada para wali juga. Ya, para wali yang sudah mati, yang dianggap orang saleh. Ini kebiasaan jahiliyah yang kemudian banyak ditiru oleh masyarakat sekarang. Ini adalah suatu perkara yang paling besar, sehingga Nabi SAW disuruh untuk berdakwah tentang masalah ini, meyakinkan bahwasanya jangan sampai seorang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi disuruh memerangi mereka ini. Disuruh memerangi mereka. Ya, Allah tidak ridha seseorang beribadah kepada Allah, sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah, tidak diterima sama Allah. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tapi dia minta kepada selain Allah, ini juga tidak boleh. Ya, tidak dianggap oleh Allah keislamannya dia, hadirin sekalian. Ini kesyirikan bahaya sekali. Ya, karena itulah kemudian Nabi diutus untuk mengajak manusia ini beribadah, minta, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ya wali fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Rasulullah, ya Toha, ya apa lagi, ya, menamakan Rasul Toha tidak boleh, karena itu bukan termasuk nama Nabi. Yasin begitu juga bukan nama Nabi, hadirin sekalian, tidak ada dasarnya seperti itu.
Ya, kemudian minta kepada selain Allah. Ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu juga, Bapak Ibu, dulu itu bercerai-berai dalam masalah agama. Ya, hanya umat Islam yang paham agama yang tetap bersatu, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang jahiliyah, mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam. Ya, dikatakan di sini kullu hisbin bima ladaihim farihun. Di sini maksudnya orang-orang musyrikin, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golong. Ya, fanatik terhadap golongan-golongan, masing-masing golongan fanatik dengan golongannya masing-masing. Jadi orang-orang musyrik itu berpecah belah. Ya, makanya Yahudi juga berpecah belah, kemudian Nasara juga bergolong-golongan. Ya, begitu juga umat Islam yang tidak paham agama suka bergolong-golongan dan mereka fanatik. Ya, sampai mereka kemudian diadu. Fanatik sama apa? Golongannya. Janganlah seperti itu. Maka kita disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sama muslim kadang ribut gara-gara beda organisasi. Ya, ini kalau terlalu fanatik terhadap organisasi. Hadirin sekalian, organisasi yang awalnya dibangun untuk berdakwah, ya, tapi kemudian menjadi suatu pegangan, ya, harus fanatik, harus begini, yang lainnya salah. Nah, ini sudah seperti orang jahiliyah dulu. Ya, seharusnya mizan kita, timbangan kita Quran dan apa? Sunnah. Ya, jadi diukur salah dan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, bukan organisasi, bukan golongan, bukan partai. Ya, ciri-ciri orang-orang yang musyrikin dulu suka bergolong-golongan, bangga terhadap golongannya masing-masing. Ini ciri musyrikin. Makanya dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka. Ya, mereka itu suka berkelompok-kelompok. Hadirin sekalian. Nah, ini ciri-ciri kaum musyrikin di zaman dulu. Kemudian juga mereka, hadirin sekalian, menyandarkan dengan mayoritas, kuantitas, bukan kualitas. Ya, dengan sandaran yang tidak jelas. Ini yang paling banyak, ini yang, ya, pokoknya pendapat yang paling banyak itulah yang benar. Islam tidak seperti itu. Yang benar itu disandarkan kepada Quran dan hadis. Ya, bukan karena banyak tidak banyaknya. Kalau banyak yang paling benar, maka itu demokrasi. Demokrasi itu milih yang paling banyak. Islam tidak seperti itu. Disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Justru orang yang beriman itu yang paling sedikit jumlahnya. Yang beriman kepada Allah yang paling sedikit, yang paling kufur, syirik yang paling banyak. Jadi banyak dan sedikit bukan sebuah keharusan dalam mengikuti kebenaran. Ya, terkadang justru kata Nabi yang sedikit itu. Nabi awalnya sedikit di Mekah, 1 orang, kemudian masuk Islam banyak orang. Minoritas Nabi ini, hadirin sekalian, minoritas. Ya, justru yang paling banyak itu musyrikin. Nah, ini tinjauan yang salah yang mengatakan mayoritas. Ya, belum tentu mayoritas itu benar. Ya, begitu juga belum tentu yang minoritas itu benar. Pokoknya ukurannya itu justru Quran dan hadis. Ya. Kemudian hadirin sekalian, beberapa hal yang harus dipahami di sini adalah taklid buta, ya, taklid a'ma. Ini juga termasuk kebiasaan orang-orang musyrikin. Tadi kita belajar di muqaddimah itu prinsip kita belajar agama Islam, taklidnya kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga Imam Malik pernah mengatakan, kullu qawlin yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi. Setiap pendapat boleh diterima, boleh ditolak, siapapun. Ya, illa sahibu hadzal qabr, dia memberikan isyarat kepada kuburan Nabi. Kecuali ini yang dikubur di sini ini, kalau berpendapat jangan ditolak karena pendapatnya wahyu.
Yani kecuali Nabi. Aku pun pendapatku silakan ambil, silakan tolak. Kalau dirasa tidak sesuai dengan Nabi, tolak saja. Itu Imam Malik, hadirin sekalian. Begitu juga Imam Syafi'i. Ya, maka sungguh heran orang itu fanatik luar biasa. Ternyata apa yang dia yakini fanatik itu salah, tidak sesuai dengan apa? Quran hadis. Ya, makanya kita disuruh banyak belajar, ya banyak membaca, hadirin, supaya tidak fanatik, ya terlalu berlebihan kepada tokoh yang mengakibatkan pecah umat ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.